Saya sudah membacanya barusan dan alhamdulillah insya Allah pemahamannya sesuai lah insya Allah. Nah sekarang dari tadi Ruhi kan bilang ini gimana, ini gini, langsung kesimpulan, langsung ke penilaian. Nah, kalau menurut saya jangan ke situ dulu. Kalaupun memang itu nanti kita sama-sama menyepakati ibarah yang ada di Ukudul Almas itu melenceng, saya ada garda terdepan yang untuk menyalahkan ibarah itu. Paham Enggak, nggak gini maksudnya? gini, mohon Jadi maaf. ayo kita Saya kan diskusikan ibarahnya dulu, gitu loh. ya. Makanya ini kan kita kan diskusi kan, maka harus ada persoalan dulu dong. Persoalannya apa? Saya katakan di sini itu ini mu'alifnya itu apa sesat gitu kan, karena ini sudah menyudutkan. Nah, maka pembenarannya silahkan Anda nanti pembenaran gitu kan. Karena kita sudah sama-sama mempelajari kan, setelah saya pelajari ini bagi saya penilaian saya itu negatif kepada yang ada di si Ada penulis sudut ini pandang itu. yang berbeda begitu. Saya Nah, iya, Menganggap saya kan ini tadi suatu kebaikan. iya paham saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus itu malah. Berarti sampean ini kritik orangnya. Cuman kita pingin tahu di titik atau di ibarah yang mana yang menurut kalian itu iskal begitu. Soalnya ini saya ada di halaman itu loh. Kira-kira ada kalimat yang punya arti bisa jadi ya. Ya ini yang Dalam jadi ibarat problem. ini yang jadi Oh problem. ya, ya kan. Coba dibesarin itu. Bal innal amro asyadun min dalik, bahwa Anda udah baca kan yang di atas itu apa kan? Dalik itu yang di atas itu kan, bahwa Abdullah Al-Haddad itu memponis beberapa ajaran-ajaran yang sesat, walaupun di sana secara umum membahasnya beliau itu bukan membahas apa namanya toriko ini enggak. Jadi beliau itu lebih umum bahwa suatu toriko itu harus mengajarkan kebaikan, dan apabila mengajarkan keburukan maka itu sesat. Nah itulah kurang lebih ya. Dan karena saya belum menemukan apa namanya redaksi apa namanya Abdullah Al-Haddad mengkritisi toriko belum ada, tapi beliau ada tapi secara umum. Adapun firqoh yang beliau apa namanya itu sesatkan, paling firqoh yang umum seperti Mu'tazilah itu kan umum lah, itu kan. Nah, maka kata si mu'alif di sini itu bal innal amro asyadu min dalik. Justru malah kalau kelompok yang ini nih yang nanti depan saya bicara nih gitu kan, itu lebih parah daripada fatwa daripada Abdul Al-Haddad tersebut. Kenapa demikian? Fa'inna tilkat toroik al-kupriyah muntasiratun fi biladil Malayu. Karena torikoh yang apa sih namanya tersebut itu ada di tanah Malayu, dan itu kufur semua gitu kan, kafir semua, sesat semua gitu kan. Persebarannya di mana? Di Asia Tenggara, khususnya di Jawa, di Indonesia kan, Wama Walaha dan sekitarnya lah ya. Juga di Somali dan seterusnya, di Aden. Nah, saya lompat-lompat ya, karena bukan poin kan. Wabadil Qur'an hijab. Coba saya baca ya. Saya baca sebentar, nggak apa-apa tak? Izin baca. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis. Fasal yang kelima. Mana sih? Di atas, dari atas ya. Iya, saya cepat kok. Saya baca cepat biar waktunya ya. Fit tahdhiri minat taraiki syaitaniyati al-mamqutati al-muaddiyati ila zindiqati wal kufri sorihi. Fasal ini menjelaskan tentang kewaspadaan terhadap tarikoh syaitan yang terlaknat, yang bisa mengakibatkan pengikutnya menjadi zindik dan menjadi kafir secara terang-terangan. Zakarna fi ma sabaqa dzikrul habibi Abdillahil Haddad li hadhihi taraiki syaitaniyati al-mamkutati. Telah kami sebutkan di penjelasan yang sebelumnya tentang diambil atau tentang penjelasan Al-Habib Abdullah Al-Haddad
daripada torikoh syaitan yang sesat ini. Wa annaha kanat mawjudatan fi jihati ardidakan minal hin. Dan memang torikoh sesat ini memang ada di daerah Daken, tak tahu mana ini, Daken di negara India. Wa fi Asia mungkin ya, dan di Asia. Wa annaha al-muradu biqaulihi wa bi jihatin ukhra min aqsa ardil hin. Min aqsa ardil hin. Ucapannya Habib Abdullah Al-Haddad berbunyi, di daerah ujung bumi India itu ada yang namanya torikoh yang sesat ini. Oke. Wa fi kalamihi hadza ma yufham minhu annahum kanu yusammuna Sumatra allati minha Asia wa jihatu Asia wa jihatuha minal Jazairil Jawiyah. Dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa mereka memberi nama daerah tersebut dengan daerah Sumatera, yang mana daerah Sumatera ini termasuk salah satu daripada pulau-pulau Jawa. Wa ghairiha bidzalikal ismi ay aqsal hindi awil hindil aqsa. Ini hanya istilah peta-peta saja ini. Intinya di daerah Sumatera, salah satu, yang mana Sumatera itu salah satu pulau Jawa. Dan torikoh sesat itu menyebar ada di sana. Bal innal amra asyaddu min dzalika. Bahkan kejadiannya itu lebih parah dari itu. Dari apa yang disebutkan oleh Habib Abdullah Haddad. Tidak tahu kayak apa, saya nggak baca itu. Fa innatil kattoro iko al-kufriyata. Karena sesungguhnya torikoh kekufuran ini atau torikoh yang sesat ini muntasyiratun fi biladil Malayu wa Jawa. Itu menyebar, di saat itu memang menyebar di daerah atau di tanah Melayu dan Jawa. Wa ma walaha dan sekitarnya. Wa fi biladiz Zanjibar, dan di daerah Zanjabar, gak paham. Wa biladis Somal, dan di daerah Somal Afrika. Wa fi Aden, dan di Aden di Hadramut di Yaman pun kena. Wa arbaduha wa arbadiha, dan juga di daerah pelosok-pelosoknya Aden. Wa ba'di qurul hajj, enggak paham ya kalau nama daerah ini. Dan juga ada di daerah apa ini? Apa? Hijaz itu apa sih? Lajat ini kayaknya. Nggak jelas. Pokoknya ada di daerah menyebar lah. Wa kulluha muntasyiratun bil intisab, wa kulluha muntasyiratun, semuanya itu menyebar, terkenal. Nah gitu ya. Wa kulluha muntasyiratun, semua itu mereka mempublikasikan atau terkenal bil intisabi, dengan penisbatannya mereka ila taraik al masyhurah, kepada torikoh yang sudah masyhur, kesohihannya, torikoh yang soheh, yang masyhur, seperti kan Naqsyabandiyah, seperti torikoh Naqsyabandiyah, wal Qadiriyah, dan seperti torikoh Qadiriyah. Sudah itu, enggak? Ya, tetap itu. Nah di sini nih subhatnya itu nanti itu kap muta'alikun kemana, ini menentukan juga kan kesubhatan, keambiguan. Tapi kalau bagi saya itu enggak ambigu, hanya saja saya itu ingin menuntut di sini itu siapa yang dimaksud gitu kan. Nah, sementara di sini itu tidak menyebutkan kasus per kasusnya, pelakunya gitu kan, sehingga subhat nanti itu akan dipahami yang tersebut itu udah jelas kan. Nanti itu orang-orang yang punya torikoh yang tersambung kepada torikoh yang masyhur itu perlu diwaspadai kan gitu kan nanti jatuhnya itu kan, karena di sini nggak dijelaskan. Seperti saya berbicara begini, hati-hati ya, di Komal ini ada bajingan gitu kan, saya nggak menyebutkan ciri-cirinya atau apa, semua ini kena tersinggung kan. Loh kok ke gua nih gitu kan.
Nah, artinya tapi kalau spesifik gitu kan, hati-hati kalau memang benar ada sifat bajingannya itu gitu kan, sebutkan saja kan untuk edukasi, untuk supaya jelas. Seperti misalnya hati-hati nih ada Bindoro, waspadai, nggak masalah. Tapi kan kalau di sini tuh umum, dan di sini tidak menyebutkan apa sih namanya ajarannya itu seperti apa gitu kan. Dan ini pasti ajaran besar, ini pasti ajaran besar karena intisar kan, di Jawa merata, Melayu ini itu pasti ajaran besar. Dan siapa? Dan setahu saya yang menguasai ajaran torikoh yang besar itu semua lurus. Yang Nah, terus gimana kalau memang Anda punya pemahaman? Kalau Anda punya pemahaman seperti itu, terus gimana dengan ayat Allah dalam Al-Quran, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqo. Seorang badui itu adalah parah kekafirannya dan kemunafikannya. Apakah nanti tidak tersinggung ini orang-orang badui? Silakan. Oh iya betul. Kalau Al-Quran ketika dia berkata seperti itu kan, dia kan berbicara itu kan memang sedang lagi membina-binanya, sedang membina posisinya, gitu kan. Dan itu diterima ya memang ketika wahyu sedang turun itu masyarakat itu ya memang belum sepenuhnya taslim ke Nabi kan. Dan berkata Quran seperti itu ya memang kan berkata yang sebenarnya. Nah, beda konteks dengan yang sekarang ini gitu kan. Masih subhat. Sementara torikoh yang lurus itu menyebar di Indonesia itu. Jadi begini Bang ya, sudah usah gitu wes. Langsung saya jelasin aja. Memang para ulama kita, alhamdulillah kita ini ahlus sunnah wal jamaah, para habaib kita, ulama-ulama, para salaf kita itu memang di dalam akhbar itu sangat berhati-hati. Beliau melaksanakan hadisnya Rasulullah, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Yang remang-remang beliau tinggalkan, adapun yang pasti beliau lakukan. Nah, ini seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak ada dalam sejarah beliau itu pergi ke Melayu. Tidak ada dalam manakibnya beliau datang ke Jawa. Tentu beliau ini dapat khobar dari tamu-tamunya mungkin di saat itu, bahwasanya di Melayu, di Jawa ini ada torikoh gini. Beliau belum memastikan dengan cara mu'ayanah, belum pernah menyaksikan langsung mu'ayanah, sehingga beliau hanya ngasih wanti-wanti, hati-hati. Kasannya seperti itu, hati-hati dengan torikoh-torikoh yang sudah mulai bermunculan, yang berpropaganda menggunakan topengnya Naqsyabandiyah, menggunakan topengnya Al-Qadiriyah. Padahal sebenarnya mereka ini syaitoniyah, hati-hati. Gitu. Kenapa beliau kok tidak menyebutkan? Karena beliau tidak mu'ayana teman-teman. Begitu. Nah, sebentar. Enggak, silakan. Jadi, kalau memang beliau itu bukan karena sentimen kepada toriko-toriko, kenapa di sini beliau itu begitu yakinnya? Pak Inna. Ada Inna nih ya. Tilkat toroik al-kupriyah. Apa sih itu tuh? Gua harus lihat yang ini. Baca yang gue aja. Mana sih? Ya, Muntasiro ya. Muntasiro ya. Pak Inna tilkat toro. Fa inna tilka ya, fa inna tilkat toro. Ya. Fa inna tilkat toro iko al-kufriyata muntasyiratun. Ya, muntasyiratun kan. Nah, ini kan muntasyiratun itu pesat sekali itu. Ini kan statementnya beliau kan. Kalau memang dapat khobar gitu kan, kenapa beliau meyakinkan bahwa toriko-toriko tersebut yang sesat-sesat itu masyhur di Indonesia, seolah-olah beliau itu tahu. Inna loh di sana itu yakin. Begini ya sudah. Apa namanya? Inna di situ tidak menjelaskan tentang takyinnya, atau pakai bahasa anunya ya. Jadi inna di situ tidak menjelaskan tentang apa ya bahasa Indonesia yang ruwet ini. Tidak menjelaskan tentang sifulannya. Objeknya. Iya, kalau itu udah sepakat. Ya justru itu.
Ya justru itu sehingga ambigu kan. Habib-habib bajingan. Nah ini saya kena pasal ini. Sebutkan dong Pak siapa. Kalau ada oknum, jangan kayak gitu dong. Mohon tanya, Gitu. mohon tanya Kibaku. Mohon tanya kepada Ustaz Jumika atau Kibaku, apakah ada di kitab itu, di kalimat itu, atau di paragraf itu yang menyebutkan Mu'tazilah? Ada apa tidak? Tidak ada, karena Thariqah Soalnya tadi Syaitoniyah malam kan begini, Ustadz Hakim itu menjelaskan, memberi contoh. Ini ada Ustadz Hakim. Nah, seperti Mu'tazilah. Nah, anggaplah kurang lebihnya seperti Mu'tazilah yang Ustadz Hakim contohkan. Cuma kan yang di sana itu tidak menyebutkan objeknya, tapi Ustadz Hakim itu misalkan contoh Mu'tazilah kurang lebihnya seperti itu. Apakah itu masuk ke sana apa atau gimana penjelasannya ini? Ya ini ada Ustadz Hakim, saya nggak paham kalau itu. Cuman begini ya, saya kasih tahu ke Ruhi. Kalau caranya Saya menyampaikan, sampean sama Ustadz Hakim ada kemiripan. Cuma Ustadz Hakim itu langsung memberikan contoh. Nah, makanya saya tanya, adakah di redaksi itu kalimat Mu'tazilah dan paham-paham yang seperti itu? Kan tidak ada, kalau tidak salah tidak ada. Sedangkan objek Mu'tazilah itu kan tidak disebutkan. Nah, yang dipertanyakan objeknya ini, siapa mereka yang dimaksud itu, yang menisbatkan ke apa namanya, ke Naqsabandiyah, ke Thariqah Naqsabandiyah, yang menisbatkan ke situ, siapa mereka yang harus diwaspadai? Itu satu. Terus kedua, kasusnya tidak jelas. Thariqah yang mengajarkan apa namanya, di saat suluk itu mencium wanita misalnya. Kalau udah itu udah enak. Tapi di sini kan thariqah setan, sesat. Ini kan yang mana dulu nih, yang sesat yang seperti mana? Terlebih subjeknya itu nggak disebutkan juga. Objeknya itu, pelakunya itu siapa? Nah di sini ambigunya, sehingga nanti itu kan seperti saya nih, kalian para habaib itu semua bajingan. Enggak semua ya. Iya paham. Habib itu bajingan. Kan ini ambigu gimana sih? Gitu kan? Paham saya maksudnya. Tolong jangan dipotong sebentar ya. Nanti biar enak gitu. Tidak jatuhnya fitnah begitu maksudnya. Oke, paham. Bagus ini Bang Ruhi ini, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi kalau bukan karena Bang Ruhi, saya nggak baca kitab ini. Nah, ini saya sudah download ini. Ya, jadi yang pertama ada tiga poin yang saya sampaikan. Yang pertama, di sini tidak ada penjelasan tentang Mu'tazilah. Di sini cuma dijelaskan ada Thariqah Syaitoniyah, nggak disebut namanya apa. Cuman Thariqah ini berpropaganda atau bertopeng menggunakan atas nama Naqsabandiyah dan Al-Qadiriyah. Justru kalau menurut saya Ustadz Hakim masih agak lembut, karena Mu'tazilah itu nggak bertopeng, tahu semua kesesatannya. Adapun yang ada di ibarah ini itu lebih parah, lebih bahaya daripada Al-Mu'tazilah, karena di sini dibungkus dengan kebenaran padahal itu adalah syaitan. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang masalah kalimat bal sampai akhir. Ini perlu diketahui Bang Ruhi, ini bukan pernyataannya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Coba iya, Anda baca dari awal. Ini penulis. Oke. Saya bilang kan Abdul Haddad bagaimana mungkin tahu Jawa kan, masanya juga udah. Betul. Saya enggak, ini si penulis. Siap. Berarti si penulis Al-Habib Thohir kalau nggak salah itu, Habib Thohir Al-Haddad di sini beliau menjelaskan bahwasanya, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu, saya nggak pernah baca manaqib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini. Beliau pernah juga ke Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kalau nggak salah. Bukan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu yang tentang kitab ini isinya tentang itu gitu. Hah? Yang Iya. Kalau saya terlalu tengah berarti setengahnya sabok. Iya. Wah, tuh. Lanjut. siapa nih Kamalura? Bentar ya, saya dulu. Jadi ini di kitabnya begini,
Uqudul Almas, itu judul kitabnya. Bimana Kibil Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang mana kitab ini menjelaskan tentang manakibnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Taklif pengarangnya atau penulisnya adalah As-Sayyid Alwi bin Thohir bin Abdullah Al-Haddad. Ini yang nulis. Ya. Jadi Sayyid Alwi. Ya. Itu bentar, saya kembali lagi ke halaman. Boleh itu. dikatakan beliau ini murid muridnya Ahmad bin Hasan Al-Attas ya. Maksud saya murid itu orang yang terpapar ideologi daripada beliau kan. Anak biologis lah. Nggak paham saya. Anak ideologis. Ya lanjut. Lanjut. Ya. Jadi ini dari kalimat bal, nggak tahu sampai mana, sampai akhir ini jauh. Ini bukan bukan pernyataannya Al Imam Al Habib Abdullah Haddad, tapi ini pernyataan daripada Sayyid Thohir, Sayyid Alwi, Sayyid Alwi bin Thohir tadi itu. Nah, jadi Sayyid Alwi itu memang menyatakan di Jawa, di Melayu ada toriko-toriko sesat ini. Nggak tahu ya, saya nggak paham beliau. Mungkin beliau pernah juga datang ke Jawa sehingga beliau pernah berani menyatakan seperti ini. Cuman kalau kita lihat, ini terakhir saya lihat di Alenia setelahnya. Kata beliau apa? Waqad ra'ayna minhum fi biladiz Zanjabar min mawalidil Arab man la yatadayyan wa la yusalli wa min sa'iri sukaniha aidan jara lana ma'hum waqi'atun masyhuratun wa laqayna fi Adn wa biladil Habasyah ma'a atba'i Hasan ad-Dhali'i al-Batini al-masyhur wa kana qad idda'a annahu minas sada al-Baharun wa ma wajadna lahu nasaban wa akhbarani Sultan ad-Dhali annahu kana min ra'iyatihi wa khuddamihi wa laysa minas sada. Jadi intinya ternyata kata beliau thariqah syaiton ini propagandanya halus banget. Sampai di daerah Zanjabar, di daerah Arab nggak tahu di mana ini, thariqah ini mengajarkan kesesatan lah. Kesesatan, ajak orang supaya tidak tidak sholat, bahwasannya nggak paham seperti apa ya, saya nggak mendalami. Bahkan propagandanya di situ di daerah Arab bukan bertopeng pakai Naqsabandiyah, tapi bertopeng pakai Ba'alawi, yaitu Al-Baharun. Mereka mengaku sebagai Al-Baharun supaya diterima oleh masyarakat setempat. Begitu, monggo Bun, itu aja. Oh, iya. Berarti bertopeng sebagai Ba'alawi lah yang gitu ya. Itu beda alenia benar. Ya fokus di sini. Oh, jangan gitulah. Iya, kan tadi kan alenia baru kan, ganti keadaan antum kan, emang benar kan? Alenia baru setelahnya. Iya, makanya. Mohon maaf, Karena materi kita itu yang atas. Ya. Ibaku, saya potong. Coba Bang Jumika, Ustadz Jumika, ini menurut Bang Jumika, objeknya itu sebenarnya siapa? Soalnya yang sudah masyhur di Nusantara, Jawa, Sumatera dan anggaplah Malaysia kemana itu thariqah Naqsabandiyah itu siapa yang anggaplah yang menyusup ke thariqah Naqsabandiyah itu kelompok siapa? Atau memang ada yang sudah terkenal kelompok yang sudah menyusup ke thariqah itu? Itu yang dicari, yang dimaksud itu siapa mereka yang menyusup itu? Anggaplah ini kan penyusup lah. Istilah kata lainnya yang menyusup, yang mengatasnamakan thariqah. Nah, thariqah ke Naqsabandiyah itu penyusupnya itu siapa? Kan tidak jelas. Lah di sini yang dicari itu siapa? Menggombong menurut sampean siapa? Kelompok yang mana? Saya nggak punya ilmu ke situ, nggak berani siapa. Cuma kita cari aja nanti, saya coba. Saya banyak kok teman-teman Naqsabandiyah itu, bisa tanya. Ini saya sebagai penguat ya. Oke, tapi perangkat Anda Loh. harus dibuka kuncinya dulu. Apa itu? Apa sih ini? Lah iya, tab ini. Aduh. Lanjut. Lanjut Gus Paku. Bentar. Ini kebetulan Atau ini ya, ada Ustadz Hakim. Barangkali Ustadz Hakim mau menambahkan. Udah usah hakim lah. Mungkin yang lain tahu thariqah apa itu, tidak paham saya. Kalau saya cuma memahami ibarah seperti itu. Yang
Yang jelas kita tidak bisa menyebutkan torikohnya apa. Yang Jadi jelas alhamdulillah ya sepakat ya. Tapi sepakat enggak sepakat, yang tadi saya simpulkan itu bahwa dari Mas Jomik itu ya ada sedikit kritisi, iya ya. Kenapa ya di sana nggak menyebutkan secara spesifik supaya tidak ambigu kan? Itu disepakati ya. Kiai Jomik ya. Terlepas nanti husnudon kita kepada beliau penulis gitu kan. Iya, iya. Soalnya begini Kibaku, kalau memang ini mau dikaji, bisa jadi ini mengarah ke Ba'alawi, bisa jadi. Ya mohon maaf ya, ini cuma asumsi saya. Monggo diteliti lebih ke dalam lagi. Itu bisa mengarah ke sana. Kalau mengarah ke Balawi itu sebentar nanti ada di bawah halaman Di bawah, yang di Balawi 9 itu di itu bawah. mengkritisi Habis kepada Pakai Muqaddam. Nanti itu yang berkata anallah itu beliau justru mengkritisi Habis. Gitu kan? Orang yang berkata anallah itu di bawahnya ada di halaman 9-nya. Monggo disapa yang lain, ini alim-alim semua ini. Ustadz Bindoro, Ustadz Hakim. Ya silakan. Gimana? Kalau udah taslim saya mau lanjut ke data baru. Maksudnya itu tetap data kaitan dengan ini. Saya maksudnya mau pakai data penguat bahwa ini tuh sentimen daripada penulis kepada toroik yang ada di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu maaf ya, sebentar. Masalah tadi saya bersama Kang Suara Langit. Yang saya jelaskan, ya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jumi tadi. Betul. Bahwasanya, ya, memang ini hanya sebuah wasiat ya, hanya sebuah tahdzir. Hati-hati seperti itu daripada beliau Al-Haddad. Hati-hati bahwasanya sekarang ini banyak toriko-toriko yang syaitoniyah. Sebenarnya itu syaitoniyah. Yang mana mereka ini adanya masuknya ke daerah-daerah pelosok. Ya, siapa itu? Enggak. Ya, tunggu dulu. Orang mengaku-ngaku sebagai torikoh Naksabandiyah dan Qadiriyah. Qadiriyah ini ya tadi saya salah. Saya kira ini suatu kelompok ini. Ya Qadiriyah. Jadi memang ada orang yang kelompok yang bukan dari torikoh Naksabandiyah dan bukan torikoh Qadiriyah itu mengaku-ngaku sebagai toriko Naksabandiyah dan toriko Qadiriyah. Sedangkan sebenarnya mereka ini sebenarnya adalah toriko yang syaitoniyah, bahkan bisa kufriyah, yang semua itu menyebar di daerah Melayu dan Jawa dan sekitarnya, dan bahkan di daerah Zanjabar itu ya, Sumal, Aden, bahkan sampai Aden ini loh. Bukan hanya menyebutkan di Jawa. Artinya kalau tidak sesuai, intinya kalau tidak sesuai dengan toriko yang sebenarnya yang di Naksabandiyah dan Qadiriyah, artinya ya jangan diikuti seperti itu. Toriko Ba'lawi itu sesat begitu maksudnya. Nanti dulu Pak Petani. biar Jadi Ustadz Hakim bagaimana dulu. ya sekelas Al-Imam Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad dikatakan diragukan oleh kita, sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani saja menggemari terhadap beliau. Bagaimana ini? Iya, seharusnya ya apa yang disampaikan oleh yang disampaikan di dalam kitab ini tidak jauh, hanya at-tahdzir saja. Itu kan judulnya at-tahdzir, disuruh hati-hati seperti itu. Ya, masalah kelompok di sini memang tidak menyebutkan kelompok apa seperti itu. Sebentar ya Ustadz. Kalau sudah selesai langsung beralih. Sebentar, Kiai Jomik ini tadi sebentar. Ini Ustadz, kita tidak sedang ngomong Abdullah Al-Haddad. Abdullah Haddad itu tadi sudah sepakat dengan Gus Jomi, itu hanya keluhnya saja gitu kan. Iya. Adapun yang kita bahas ini itu mu'alif. Nah, yang kita koreksi itu bukan Abdullah Al-Haddad.
Tapi mu'alif ini kitab, dan kitab ini bukan karya Abdullah Al-Haddad. Itu Ustaz. Jadi kita tidak ada sentimen ke Abdullah Al-Haddad. Justru saya tidak menemukan hal-hal yang gurih seperti ini di Abdullah Al-Haddad, gak ada. Kan pertanyaannya kan tetap yang menjadi pertanyaan kan begini, siapa atau kelompok yang mana, kelompok thariqah yang mana yang menisbatkan ke thariqah yang dimaksud, yang ada sekarang di zaman sekarang atau sebelum sekarang. Kan tidak pernah ada kabar-kabar yang seperti itu. Itu yang ditanyakan kelompok yang mana, itu yang dipertanyakan kan seperti itu. Itu kalau menurut pemahaman saya. Jadi begini. Jadi di sini itu seolah-olah saya kasih contoh ya biar analoginya enak. Ke mukimat saya nih ya. Para mukimat, hati-hati ya, ada yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi, gitu kan? Dia mengaku intisab ke Nabi nih. Dia itu tukang dawir, kan? Nah ini kan sama kan? Jelasin dong siapa yang maksud ente. Habib semua marah kan? Ana nggak dawir. Dan Ana memang merasa mengaku sebagai intisab. Berarti maksudnya itu kami ya kan para habaib. Tapi Ana nggak dawir. Ente hati-hati Pak. Nah kurang lebih seperti itu. Coba kalau jelas hati-hati ya. Ada namanya Habib misalnya jadi contoh saja Bahar bin Smith. Itu dia tuh tukang dawir. Nah kalau gitu kan jelas. Habib yang lain nggak akan marah gitu kan, karena jelas konteksnya gitu kan. Kalau ini kan ambigu. Hati-hati ya, orang-orang yang suka ngaku cucu Nabi itu dia tukang dawir, juga dia tuh doyan mesum. Ini kan pencemaran nama baik ke habib-habib yang lainnya nggak merasa hal itu. Itu. Iya, saya kasih contoh juga begini ya. Kalau saya boleh kasih contoh juga begini. Seperti saya kasih tahu pada anak-anak saya. Hati-hati ya, jangan sembarang percaya terhadap orang-orang yang mengatasnamakan NU. Soalnya kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka jangan diikuti. Intinya sekarang ini di dalam tubuh NU banyak yang tidak sesuai dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Sampean harus pandai-pandai memilih. Nah, ketika saya menyebutkan seperti itu, saya tidak disyaratkan siapa per orangnya yang pahamnya tidak benar di tubuh NU, yang menyimpang dari Kiai Hasyim Asy'ari kan seperti itu. Iya. Iya monggo. Itu analoginya terlalu melebar. Harusnya gini, hati-hati ya. Itu Bindoro itu kiai. Katanya nggak ada suaranya itu, coba dianu. Ya Pak Bindoro. Hati-hati ya sama kiai-kiai gitu kan, yang mengatasnamakan NU gitu kan. Mereka itu adalah orang-orang setan, iblis gitu kan. Coba kemukakan di media itu pasti bakal disidang itu. Sebentar nanti siapa maksudnya? Pasti gitu. Ada juga ya, mohon maaf ini sebelumnya ya. Ada juga himbauan dari Majelis Ulama dari MUI